Mulai. Dewan juri yang arif dan bijaksana yang saya hormati, kakak-kakak panitia lomba yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya banggakan dan saya sayangi, namun sayangnya belum sempat saya miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa pula salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita. Beliau adalah the best man in the world, yakni yang agung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari sejenak kita bayangkan sebuah negeri yang bukan hanya megah gedung-gedungnya, melainkan megah pula budi pekertinya. Sebuah bangsa yang tidak hanya sekadar maju teknologinya, tetapi bercahaya juga hatinya. Pertanyaannya, mampukah kita mewujudkan tatanan mulia tersebut di tanah air kita? Jawabannya ada pada karakter dan spiritual kita masing-masing. Maka berdirinya saya di sini bukan karena panitia kekurangan peserta cadangan, melainkan karena ada keresahan dan pemikiran anak bangsa yang harus disampaikan. Betul apa betul? Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah ilmu dengan judul Membangun Peradaban Bangsa dengan Jiwa Qur'ani. Hadirat rahimakumullah. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita bedah bersama apa sebenarnya hakikat dari judul yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pertama, apa itu peradaban bangsa? Menurut pakar sosiologi Islam, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa peradaban adalah tingkat puncak tertinggi dari kebudayaan ketika masyarakatnya berhasil mencapai keluhuran akhlak, keadilan hukum, dan kemakmuran yang merata. Jadi, peradaban bukan soal sekadar beton dan aspal, melainkan soal manusia di dalamnya. Selanjutnya, apa itu jiwa Qur'ani? Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa karakter Qur'ani atau jiwa Qur'ani adalah kondisi psikis dan mental seseorang yang telah menginternalisasikan nilai-nilai Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi kendali penuh atas cara dia berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Namun sekarang, apa kenyataannya? Hari ini kita menyaksikan sebuah ironi peradaban bangsa yang menyayat hati. Kita bangga menyebut bangsa ini ramah. Kita bangga menyebut mayoritas penduduk kita adalah muslim. Namun, mari kita lihat di luar sana. Di mana letak kemuliaan itu? Ketika setiap hari kita disuguhi berita anak-anak remaja yang tega menghabisi nyawa temannya, gurunya, bahkan orang tuanya sendiri. Seorang ibu yang menangis meratapi anak yang hancur masa depannya akibat jeratan narkoba dan pergaulan bebas. Bahkan para pejabat yang bersumpah di bawah kitab suci justru tega mencuri hak rakyat miskin tanpa rasa bersalah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Penyebab dari keterpurukan tersebut adalah pertama, tidak seimbangnya antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Kedua, Al-Quran hanya menjadi pajangan. Maka dari keterpurukan tersebut kita ambil sebuah solusi, yaitu yang pertama, gerakan karakter Qur'ani dimulai dari lingkup terkecil. Kedua, membangun sistem pembelajaran berbasis karakter Qur'ani. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya adalah, mengapa sih kita harus membangun peradaban bangsa dengan jiwa Qur'ani? Maka jawabannya adalah yang pertama
kompas moral yang absolut. Yang kedua, benteng integrasi bangsa. Yang ketiga, pelindung dari kehancuran batin. Yang terakhir, pembentuk generasi yang unggul. Hadirin hadirat rahimakumullah. Melainkan alasan-alasan yang telah saya sebutkan tadi, ada keistimewaan Al-Quran yang tidak bisa kita lupakan, yaitu mengenai kemudahan Al-Quran yang relevan untuk dipelajari kalangan mengaku. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Qamar ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Yang artinya, sungguh kami telah benar-benar membuat Al-Quran itu mudah sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran itu? Al-ayat. Bahkan mengenai kemudahan Al-Quran, teman-teman, ada sebuah kisah inspiratif yang ingin saya bagikan. Di timur tengah sana, ada seorang anak bernama Mu'adz, berumur 4 tahun, fisik tidak sempurna, mata buta. Tapi dengan kesungguhannya, dia berhasil untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz. Singkat cerita, ketika ceritanya viral di media Timur Tengah, datanglah seorang reporter untuk bertanya, "Ya Syekh Mu'adz, jika Anda diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan saat ini, maka doa apa yang akan Anda minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Dan insya Allah, perhatikan jawabannya teman-teman. Pertama, wallahi, demi Allah, ketika saya diperkenankan untuk berdoa dan dikabulkan saat ini, maka saya akan memohon kepada Allah, "Ya Rabb, tolong butakan mata saya sampai dengan hari kiamat. Saya takut ya Rabb, ketika mata saya dibuka kembali, lantas saya melihat maksiat dengan mata saya, maka hilanglah Al-Quran yang telah saya hafalkan." Masya Allah. Jawaban selanjutnya, wallahi, demi Allah, ketika saya di akhirat nanti, saya akan sendirian, tangan saya gemetar, kaki saya gemetar. Maka saya akan memohon kepada Allah, "Ya Rabb, saya telah berusaha menghafalkan Al-Quran. Jika dengan itu belum bisa untuk mengantarkan saya ke surgamu, maka tolong ya Rabb, kurangi siksaan saya dengan Al-Quran yang telah saya hafal." Masya Allah, teman-teman, ada anak usia 4 tahun, fisik tidak sempurna, mata buta, tapi dengan kesungguhannya dia berhasil menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sedangkan kita diberi usia 14 tahun, 24 tahun, 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, sampai hari ini masih belum ada waktu untuk sekedar membacanya saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya adalah kejayaan suatu bangsa tidak ternilai dari harta dan tahta, melainkan kokohnya moral dan jiwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor urut selanjutnya atas nama Mahda Fikri.